pasang IUD sakit banget gak ya? Nanti kalau IUD-nya keluar rahim, jangan-jangan dong ke seluruh tubuh. Kalau lagi berhubungan, nanti suaminya kesakitan kalau pasang IUD. Nanti alatnya karatan gak ya? Siapa yang masih beranggapan kalau misalkan dipasang IUD itu seserem itu? Beneran serem nggak ya? Ya, oke deh, daripada penasaran nih, mari kita kupas tuntas hari ini mengenai kontrasepsi IUD. Pantengin terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mom semua, bertemu lagi bersama kami di episode kali ini, yaitu kita akan membahas mengenai kontrasepsi IUD. Jadi mengupas tuntas semua mengenai kontrasepsi IUD bersama Bidan Iyam ya. Dan saya hostnya Bidanisha ya. Oke deh, langsung aja kita bahas ya. Yang pertama nih Bu, IUD itu apa sih Bu? Kayak IUD, gimana ya? Iya. IUD itu adalah AKDR. AKDR adalah alat kontrasepsi dalam rahim. Jadi alat itu kecil banget nih. Bidanisha bawa nggak contohnya? Bawa, sebentar ya. Jadi biar langsung ada bayangan ya. Iya. Nah ini nih alat IUD-nya, sekecil ini. Alat kontrasepsi dalam rahim. Jadi alat kecil ini dipasang di dalam rahim. Dan teksturnya juga aman banget ya Bu ya? Ini aman banget ya, aman banget. Jadi dia bentuknya kayak huruf T, ada benang sedikit di bawahnya. Oke deh. Nah Bu, kalau mengenai keefektifannya nih, kalau KB IUD itu efektif mencegah kehamilannya tuh berapa persen? Ya, jadi alat IUD ini 99% efektif untuk mencegah kehamilan. Kenapa nggak 100% coba Bidanisha? Mungkin karena 1%-nya ini kan alatnya buatan manusia ya Bu ya? Betul, ini adalah alatan buatan manusia. Jadi 1%-nya bisa ada angka kegagalannya. Iya benar banget. Gitu. Semua KB juga sama sih kayak sama, gitu ya Bu ya? Semua KB juga sama. Pasti akan ada angka kegagalannya. Nah, kalau cara kerjanya nih Bu, gimana? Apakah ini isinya ada hormon kah atau ada apanya gitu Bu? Iya, jadi kalau IUD ini kita simpan di dalam rahim. Ini cara kerjanya menghalangi pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Dia tidak mengandung hormon apapun, jadi tidak berpengaruh ke berat badan, siklus menstruasi. Lalu kalau suka ada flek-flek, jerawat, itu kan hormonal ya biasanya ya. Dia IUD tidak berpengaruh. Sip. Tidak ada obat hormonalnya kalau IUD ini. Nah, kalau bekerjanya itu berapa lama biasanya Bu? Ya, biasanya IUD itu tergantung merek dan alatnya. Ada yang 3 tahun, 5 tahun, 8 tahun, dan 10 tahun. Jadi meskipun kita pasang nih Bu yang 10 tahun, terus pengen dilepas selama 5 tahun, nah itu bisa berarti ya Bu ya? Ya, itu bisa. Jadi kita nggak usah nunggu sampai 10 tahun baru bisa dibuka, enggak. Meskipun kita misalnya berubah pikiran 5 tahun pengen punya adik lagi gitu ya, boleh bisa langsung dibuka dan bisa langsung hamil nih. Jadi tidak menghambat kesuburan. Tidak menghambat kesuburan, beda dengan alat kontrasepsi yang hormonal ya. Kalau hormonal kan harus menunggu kesuburan kembali dulu. Kalau ini dia bisa langsung kembali seperti semula kesuburannya. Oke, ya. Selanjutnya, nah ngobrolin KB ya tentang kontrasepsi. Biasanya kan pasti ada efek sampingnya ya Bu ya. Betul. Nah, kalau misalkan nih dipasang IUD, itu biasanya efek sampingnya apa Bu? Ya, efek samping umumnya biasanya haid lebih lama dan lebih banyak. Jadi misalnya biasanya orang 6 hari jadi 8 hari. Lalu selanjutnya itu suka ada nyeri atau kram saat menstruasi, itu kayak dysmenorrhea biasa sih. Lalu juga biasanya suka ada flek atau bercak di antara siklus mens. Itu semuanya hal yang normal. Jadi bukan suatu penyakit ya Bu ya? Bukan suatu penyakit, dan nggak usah khawatir ya kalau moms semua mengalami itu, karena itu efek samping yang normal. Jadi moms gak berbahaya ya kalau misalkan ada efek samping kayak gitu ya. Selanjutnya nih, nah kalau memakai kontrasepsi biasanya kan ada yang cocok atau nggak cocok ya Bu ya. Kalau misalkan memakai kontrasepsi IUD, biasanya kalau yang tidak cocok itu tandanya seperti apa Bu? Nah, kalau dengan pasien yang tidak cocok dengan IUD, itu biasanya tandanya ada perdarahan. Perdarahan atau mens lebih dari siklusnya.
Jadi lebih dari 14 hari atau lebih dari 1 bulan dia masih perdarahan terus-menerus, masih mens, mungkin tidak cocok. Atau mungkin efek samping awal, kalau ketika sudah diobatin tapi tetap perdarahan, sebaiknya sih dibuka kalau seperti itu. Atau ganti merek IUD bisa. Oh, bisa juga bisa, ya. Resepsi IUD itu siapa aja sih Bu yang bisa memakainya? Apakah ada syaratnya? Ya, biasanya untuk pasien-pasien yang bisa memakai IUD adalah yang tidak hamil tentu saja, ya. Atau yang tidak bisa memakai IUD, yang sedang hamil, baru saja melahirkan 2 sampai 28 hari, itu tidak bisa. Lalu yang berganti-ganti pasangan, itu juga tidak dianjurkan. Selanjutnya memiliki siklus menstruasi tidak normal atau 1 bulan menstruasinya 2 kali, lebih dari 14 hari, itu juga tidak dianjurkan. Atau memiliki infeksi pada organ reproduksi, itu juga tidak dianjurkan. Jadi sebaiknya yang mau pasang IUD harus mengetahui dulu atau harus diperiksa dulu kalau organ reproduksinya sehat. Nah, dan sebaiknya juga konsultasi dulu ya, Bu, betul, ya, konsultasi biar lebih dulu. jelas juga ya. Itu sebaiknya kontrolnya itu berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali Bu? Ya, jadi setelah pemasangan itu pasien kontrol 3 sampai 6 minggu dulu. Setelah itu kontrol 1 tahun sekali atau jika ada keluhan. Ya, berarti wajib banget kontrol ya Bu ya. Iya. Jadi jangan misal pakai yang 10 tahun nih nggak kontrol-kontrol sama sekali. Betul. Itu bahaya juga berarti. Betul. Ya Bu ya. Jadi kita tetap ada kontrolnya ya, gitu. Nah, untuk mom semua ya jangan takut lagi untuk dipasang IUD. Semuanya kita di sini sudah kupas tuntas mengenai kontrasepsi IUD. Iya, karena alat IUD itu adalah alat kontrasepsi yang paling aman karena dia tidak ada hormonal. Jadi jangan takut ya Mams untuk pasang IUD, karena pasti di luar sana takut inilah, takut itulah, padahal pasangnya sebentar banget ya Bidanisha ya. Pasangnya hanya cuma 1 menit. Ya, total keseluruhan mungkin sekitar 10 menit kali ya. Iya, salam persiapan lain-lain ya. Iya, betul. Gitu. Nah, Mas, mudah-mudahan informasi kali ini itu bisa membantu Mas semua untuk menghilangkan ketakutannya ya mengenai kontrasepsi IUD. Biar ada pencerahan ya di Indonesia ya. Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk semua yang sedang kebingungan mencari informasi tentang alat hormonal.